topik kita pada autoimun. autoimun ya. Nah, Oke, jadi sistem imun itu kan gini ya, kalau ada penyakit datang, ya, itu antibodi dalam tubuh kita bunuhlah itu penyakit. ya seperti Itu sistem imun. Nah, sistem. Jadi sederhananya seperti itu. nah autoimun ini malah nyerang diri sendiri. Iya. Itu seperti gimana? Kenapa bisa gitu, dokter? Jadi begini. Jadi sistem imun itu tugasnya bukan hanya menyerang penyakit, ada macam-macam kan. Sistem imun itu ada sel beta, ada sel theta, ada antibodinya, ada makrofagnya, seperti ada natural killer cell, itu sel pembunuh alami. Nah, dia bertugas sistem imun itu tadi untuk melawan penyakit, melawan virus, melawan jamur, melawan bakteri, juga untuk memakan Sel yang rusak. sel-sel yang rusak. Ya. Seperti itu. Nah, karena dia prinsipnya memakan, kadang-kadang dia salah program. Salah Dia makan. bisa makan sel yang masih sehat gitu. Dan dia harusnya juga kan makan tadi ya, kalau ada sel kanker atau sel yang Iya, dia tugasnya sel kan membelah untuk- error, harusnya Ya, dia makan. harus dia makan. Yang sehat dia makan. Yang sehat, nah gitu. Itu jadi Baru autoimun. kemudian kan apa namanya sistem imun waktu dia jadi begini, contoh seperti fenomena imunologis yang mengejutkan waktu coronavirus kan, kemudian orang kenal ada istilah cytokine, stone, badai cytokine dan sebagainya. Nah, sistem imun itu melepas mediator-mediator kimiawi, yaitu sitokin ini. Nah, ada cytokine yang pro-inflamasi, ada yang memblok inflamasi gitu kan. Ada seri itu sampai 13 yang dikenali sampai 17. Nah, waktu orang autoimun, jadi karena sistem imun salah mengenali jaringan sehat itu seperti penyakit, dimakan sama dia. dimakan atau ditembak Dihancurkan, dengan ya. radikal bebas, maka terjadi peradangan berlebih-lebihan. Sekarang pertanyaan, itu sederhananya seperti itu ya. Sains yang rumit saya sederhanakan begitu. Sekarang kenapa terjadi? Kenapa itu terjadi? Gitu. Itu kan, itu yang penting. Mengapa itu terjadi? Ada korelasi yang kuat antara radikal bebas yang diproduksi tubuh dengan sistem imun yang marah-marah. Nah, radikal bebas yang masuk melalui makanan ini kan kita makan cuma 3 kali. Bentar. Tadi ada istilah sistem imun yang marah ya. Marah. Karena dia makan di mana-mana. Iya. Tapi adanya ada sistem imun yang tidur, nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Nah, itu dia sampai orang mudah infeksi dan lain, sistem imunnya loyo gitu. Ada Kayak penyakit saat- datang dibiarin aja. dibiarin aja, bakteri, jamur. Ada orang kan luka sedikit kok nggak sembuh-sembuh sampai busuk berenanah kan. Seperti ada yang luka sedikit. Nah, saya anak-anak tuh nggak ngerti. Anak-anak yang lain kalau luka, kita kan suka main. Anak-anak tuh kalau di Manado zaman anak-anak kita suka tangkap-tangkap burung yang namanya veris tuh, burung puyuh kan, di hutan-hutan di sekitar rumah kan. Sering kena alang-alang kebeset ya. luka kan. Saya cuma ngambil kertas aja ditempel, sembuh. Saya punya sistem imun rupanya hebat. Akhirnya dia overaktif gitu kan. Ada anak-anak yang lain tuh bisa bernanah sampai 1 minggu gitu kan. Kalau saya dulu cari daun itu Pak, daun lamtoro lah, daun apa Ya, namanya macam-macam. tuh, Ada pete Cina lah, pete Cina, kunyah-kunyah tempel Tempel. gitu. Orang bilang jorok tapi sembuh. Iya, banyak daun yang karena tadi fitokimianya Gitu, dia membantu kasih kan, gitu ya. menyembuhkan. Ada lagi tuh Pak, lukanya udah parah nih, saya dibekicot Pak. Jadi bekicot tuh lukain ujungnya, keluar liurnya kan, Ya. dikasih gitu, sembuh Pak. Tapi itu Tuh, juga nggak tahu gimana biomolekulernya ada gimana tuh? kontaminan, Ah, ada bahaya bahaya tuh ya. juga, ada kontaminan di situ sebab bisa Ada obat, ada racun di situ ya. ada racun, bisa ada bakteri juga yang berbahaya di situ yang jangan bisa deh. menyebabkan infeksi kan. Oke, kembali tadi ke sistem imun. Jadi ada korelasi sistem imun itu dengan peningkatan radikal bebas. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan sistem imun yang tidak seimbang, ada komponen-komponen di sistem imun tertentu yang mesti diseimbangkan. Contoh tadi fenomena imunologis itu waktu virus corona. Sebenarnya orang itu meninggal kan bukan karena virus yang bunuh, sistem imun yang membunuh orang itu dan paru-parunya hancur. Karena misalnya sel itu kalau terkena virus gitu kan, dia mengeluarkan mediator untuk pensinyalan, dia kasih tahu aku kena virus nih.
maka sistem imun datang pergi di situ, sel T, sitotoksik misalnya, dia tembak dengan radikal bebas, atau dia masukkan sesuatu, akhirnya sel itu meledak mati. Nah, karena meledak terlalu banyak, paru-parunya hancur, orangnya mati. Sebab hanya itu cara untuk membunuh virus kan. Nah, kita lagi tidak membahas virus corona, tapi pekerjaan sistem itu rumit, sistem imun itu, dan kompleks. Nah, karena itu dia butuh keseimbangan, dia butuh nutrisi yang adekuat. Nah, rata-rata itu vitamin dan mineral. Contoh sistem imun itu perlu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Itu dia butuh semua. Sistem imun itu cuma ada di buah dan sayur. Sedangkan vitamin A paling banyak di sayuran juga. Ya, ada cuma sedikit. Yang suka makan daging susah. Ada cuma sedikit gitu kan. Oke. Banyaknya di sayur dan buah. Contohnya vitamin A itu harus paling banyak yang karotenoid yang bisa dikonversi. Misalnya di hijau sekali, apa itu yang sangat murah itu di Pecel Deso di Solo, saya suka nongkrong makan itu. Jenis Artemisia itu. Apa itu namanya? Yang daunnya kenikir. Nah, itu paling tinggi tuh. Vitamin A. Juga tuh, gak salah kenikir. lagi. Udah bener dah hidup ini. Kemudian perlu juga mineral perlu, sistem imun tuh perlu kalsium, magnesium yang seimbang. Nah, orang modern rata-rata kekurangan magnesium. Magnesium ada di sayuran berdaun hijau gelap. Daun kelor. Kalau kalsium di daun kelor lebih banyak. Nah, magnesium sayuran hijau gelap, dan paling tinggi di jenis misalnya ubi Jepang itu, daun pepaya Jepang, kemudian gedi yang Manado, gedi, pokoknya jenis-jenis daun itu yang hijau gelap. Baru ada satu daun lagi seperti itu, saya lupa apa orangnya. Bandung kasih saya tanam dulu di Bogor, ada dia hijau gelap juga. Nah, itu tinggi magnesium, dan orang modern selalu kekurangan magnesium. Saya ke dokter. Dokter kan intelektual. MBA 1 2 fakultas, MBA 2 S2 fakultas. Itulah sebabnya terlalu banyak radikal bebas, Pak. Kok kena serang autoimun tuh piye gitu loh. Dulu udah belajar. Jadi begini, karena terlalu banyak radikal bebas, Pak. Saya nggak tidur, makan saya hobinya gorengan. Orang Manado kan kalau nggak pasang pisang goreng gimana? Makanya banyak belajar merusak badan. Gitu kan? Itu dia. Yang bodoh sehat-sehat. Loh, jadi orang Manado nggak boleh makan pisang goreng? Bukan nggak boleh, Pak. Tapi ya persoalannya karena minyak tadi mendidih, kemudian di pisang itu ada nutrin, ada asam lemak, rusak semua waktu digoreng pada suhu tinggi. Nah, berapa banyak yang kita makan? Saya tiap hari makan, Pak. Sebentar, tapi kenapa enak sekali, Dok? Nah, itu dia. Yang enak-enak itu sejak awal di Eden. Yang dosa itu enak. Dosa itu. Kenapa kalau Tuhan tuh mengasihi umat manusia nih, mohon maaf ya. Saya mewakili orang awam dan lain-lainnya. Benar, ya. Kalau memang Tuhan tuh sayang umat manusia, kalau yang bahaya-bahaya mau dibikin tidak enak gitu loh, Dok. Kok justru enak gitu loh. Karena selera kita udah rusak, bukan Tuhan nggak enak. Itu Karena dia. selera kita Ini sudah nih. rusak, sehingga yang salah itu kita anggap enak. Soal enak itu kan begini, Pak. Di ujung sinaps saraf, kita akan menerjemahkan sesuatu itu karena ada reseptor. Di kulit, kemudian ada efektor yang menerima kan. Nah, di ujung saraf itu ada, jadi begini, ini sinaps ya. Dari sini mau ke sini, ini ada jembatan, dia mesti ada neurotransmitter yang mempengaruhi gitu. Ada begitu banyak neurotransmitter. Nah, itu ya orang terganggu jiwanya, terganggu apa semua, ada problem di sini kan. Neurotransmitter ini sangat dipengaruhi oleh makanan. Nah, sementara ada protein-protein tertentu pada sistem saraf ini membentuk boton. Itu misalnya kombinasi dari polipeptida asam amino tertentu, dia jadi satu boton. Boton itu dia mengenali selera, mengenali habit. Jadi habit, kebiasaan, kalau kita lakukan terus-menerus kan jadi kebiasaan. Karena apa? Itu terbentuk boton itu. Karena itu lama-kelamaan kebiasaan itu botonnya lebih banyak jadi karakter. Jadi yang disebut habit dan karakter itu bukan cuma masalah psikologi. Itu adalah masalah biologi, masalah biokimia di dalam tubuh kita. Itu masalah yang berhubungan dengan neurotransmitter dan berhubungan dengan boton-boton tadi. Jadi kebiasaan itu sampai betul-betul mengubah
Mengubah. sampai ke sel tubuh kita Iya, mengubah sampai ke sel tubuh kita. Kebiasaan itu mengubah. Gitu. Karena itu tidak gampang mengubah seseorang. Yang orang kadang-kadang menganggap gampang mengubah seseorang. Perlu waktu bertahun-tahun dengan temperance, dia mau mengendalikan diri. Ada orang sudah 1 tahun, dia bisa mengendalikan, dia nggak minum lagi obat-obatan, dia nggak minum lagi alkohol, dia nggak minum lagi madat dan sebagainya. Tapi waktu dia muncul di lingkungan yang berbeda, kemudian dia dibajak secara emosional, dia pakai lagi, dia terbawa lagi, jadi kalah. Ini ada orang dok punya kebiasaan nih. Ya. Dia makan nasi putih, lauknya Indomie dok. Nah, itu kebiasaan. Akhirnya terbentuk boton, membentuk selera, sehingga akhirnya selalu dia minta dan membentuk psikis di pikiran. Kalau saya makan nasi putih nggak taruh itu nggak enak. Contoh Pak, wanita ngidam ya, wanita ngidam. Kalau dia orang bule ngidamnya es krim dong. Dulu di sini nggak ada es krim. Mana mungkin dia ngidam rujak Pak? Atau dia ngidam gohu yang orang Manado punya rujak? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia ngidam terasi Pak. Orang bule nggak bisa. Apalagi ngidam duren Pak. Orang bule pusing. Tapi orang Indonesia Satan ngidam food duren. Karena ada botonnya Pak yang merekam itu. Jadi selera kita dapat karena habit. Makanya kalau Kebiasaan. kita mindset ya, Mindsetnya kita waduh, ubah. nikir nih enak banget Enak nih, banget. gitu Lama-lama ya. terbentuk Jadi botonnya. enak. Akhirnya jadi enak. Yang Hanya sehat, perlu enak waktu 21 hari untuk bikin kebiasaan untuk baru. bikin jadi kebiasaan. Misalnya, mohon maaf, Mas Harun nih, nggak makan nasi enak, nggak makan nasi enak, akhirnya nasi nggak enak. Akhirnya terbiasa mungkin nasi diganti makan yang lain. Ya, saya ganti Seperti apuket, Ya. saya ganti kacang-kacangan. Yang penting intinya kan di sini tubuh perlu karbohidrat, kan? Yang akan diubah menjadi gula, gula kemudian jadi energi. Tubuh nggak mau tahu karbohidratnya masuk dari mana. Tetapi jenis karbohidrat itu mempengaruhi kesehatan. Nah, ya kita yang harus berpikir untuk konsumsi. Orang udah diabetes tentu jenis karbohidratnya harus kompleks, indeks glikemiknya harus Ke Penyakit- autoimun tadi, balik ke autoimun Iya, tadi. silakan. ke autoimun. Nah, kembali ke autoimun tadi, autoimun berkaitan dengan tingkat stres tinggi saya dan terbentuk radikal bebas. Saya kurang tidur dan stres, kemudian berkaitan dengan makanan. Saya waktu anak-anak cuma sayur yang saya kenal tumis kangkung, sayur yang lain nggak mau, cuma tumis kangkung kok. Sayur yang nggak mau makan. Jadi saya sudah kekurangan mikronutrien bertahun-tahun. Terus ditumis lagi gitu. Sayur yang ditumis, nah tumis Indonesia itu beda dengan tumis yang saya belajar di Eropa. Orang Prancis bilang saute. Saya pergi ke Calais itu. Saute. Jadi wajan masih dingin, taruh minyak di wajan. Nah, baru taruh bumbu-bumbu, baru kompor dinyalakan. Kalau kita wajan taruh di kompor, nyalakan, taruh minyak, kasih mendidih, baru lempar bumbu-bumbunya. Kepanasan. Wah, harum, kepanasan. Minyak udah 200 derajat. Sudah berubah, zat-zat di dalam berubah jadi karsinogen. Tapi kita bilang enak, Pak. Bau harum, bawang putih, Enak, tapi bawang nggak merah sehat. enak, tapi jadi karsinogen. Tapi kalau bawang putih mentah, dia mengendalikan kolesterol. Nah, jadi saya makan sudah rusak. Nah, mengembangkanlah itu radikal bebas begitu banyak, mulai menginisiasi saya punya sistem imun. Pak, sistem imun tadi saya potong sebentar. Yang untuk sistem imun kan harus dibangun oleh atau ditopang dengan fitokimia yang lengkap. Yang lengkap, Fitokimia, kemudian mikronutrien ya. ya. Fitokimia dan mikronutrien. Yang utama tuh mikronutrien. Kalau fitokimia dia di peranan primernya mikronutrien. Oke, ada Ya. ada fitokimia, ada enzim segala macam Ya. yang ada di sayur. Di sayur. Makanya sayurnya ini nggak boleh punya kesukaan yang cuma satu Satu. macam gitu Ya, kan ya. benar. Misalnya saya sukanya kangkung, Cuma kangkung kangkung. terus, nggak boleh ya. Tidak Berarti boleh. mesti sayurnya gonta-ganti. Ya, Oke. seperti itu, bervariasi. Atau gampangnya begini, lebih mudah diingat. Kenapa Tuhan menciptakan institusi warna? Nah, Ada artinya. warna lengkap. Warna ini untuk apa, warna ini untuk apa, warna ini untuk apa, dan seterusnya. Nanti tampilkan slide saya tentang warna-warni makanan. Colorful life, colorful food. life, ya, food, colorful food. Jadi warna pelangi itu memiliki kandungan fitokimia berbeda, dia punya kandungan mikronutrien juga berbeda, dan kemanfaatannya berbeda. Nah,
Ada misalnya rata-rata warna ungu bagus untuk jantung dan kardiovaskular, juga untuk kanker gitu kan. Warna merah bagus untuk kulit, juga untuk prostat, untuk hormonal dan sebagainya. Jadi cari lihat warna-warna merah. Wortel untuk mata gitu ya. Ya, wortel bagus Pak untuk mata, tapi bisa menyebabkan kebutaan. Kalau Hati-hati kebanyakan. dengan wortel. Jadi wortel bagus, jus wortel untuk mata, sumber karotenoid kan. Ada beta karoten, alfa karoten, zeaxanthin, tapi bisa menyebabkan kebutaan kalau dimasak. wortelnya ditusuk di Baru kali ini dokter bercanda. Saya sudah hampir syok. Bapak terlalu serius kan? Dan berarti kalau tadi Pak, makan yang bagus tuh lah sayurnya lengkap warnanya. Lengkap. Jadi bagus yang ini dong ya, kayak capcay, satu kali makan warnanya lengkap. Gado-gado, satu kali makan aneka jenis. Aneka jenis. Karedok, sekali Karedok, makan jenisnya banyak. Ya, itu Itulah bagus ya. makanan-makanan tradisional yang sehat. Pecel, sayur asam, Iya. jadi lodeh. Sebentar. Jadi, Pecel sehat dok, tapi kacangnya nggak sehat. Ya, kacang gorengnya. Jadi kacang di oven aja, bikin pecel, jangan goreng. Jangan digoreng. Selama nggak Di digoreng roast kacang sehat. aja, iya kan? Tapi orang yang puasa keto, mohon maaf, Ya. katanya goreng nggak apa-apa, minyak nggak apa-apa, daging nggak lama-lama mati juga apa-apa. kan itu. Nggak, tadi mungkin kita ke fokus tadi autoimun kan. Iya. Kenapa itu autoimun? Apa itu autoimun? Gimana sembuhnya dari autoimun kan gitu kan? Jadi ya oke, tadi kenapa saya autoimun seperti itu kan? Ya. Terjadi pola makan saya seperti itu, terlalu banyak radikal bebas, tingkat stres gitu kan, kurang olahraga pada waktu yang bersamaan, oksigen positif terlalu banyak, kurang oksigen negatif karena kan di ruangan berpikir terus di depan laptop. Seperti itu kan. Tidur jauh malam. Nah, saya mengalami itu. Nah, untuk membalikkan itu semua saya harus ubah semua komponen-komponen sehat ini. Jadi tidur tepat pada waktunya agar radikal bebas tidak terlalu banyak supaya melatonin ini kembali menjadi baik. Sebab melatonin sangat terbukti berkorelasi dengan autoimun. Jadi autoimun ini kalau secara medis klinis pengobatan nggak bisa ya? Kenapa? Karena orang tidak mengubah obat-obat penekan sistem imun, pada akhirnya dia bikin ketidakseimbangan yang lain. Di awalnya berhasil, setelah berjalan beberapa tahun menjadi tidak berhasil. Kebanyakan jarang ada orang Jarang bilang, berhasil. Autoimun hampir tidak bisa sembuh. Orang autoimun sembuh itu nggak ada ceritanya. Gitu. Jadi kapan dokter tahu dokter kena autoimun dan apa ciri-cirinya supaya kita juga punya bayangan? Jadi saya tahu saya kena autoimun. Pertama adalah jadi kaki saya selain diabetes, kemudian mulai meleleh, meradang dan meleleh. Itu kan. Kayak luka itu basah ya, gitu ya? Iya. Jadi bukan diabetes. Waktu itu periksa bukan diabetes kan. Nah, sistem imun saya yang memang problem. Kedua adalah ginjal saya kena. Walaupun pada saat itu tersamar apakah ini penyebab karena diabetes atau autoimun. Tapi ginjal diperbaiki, saya yakin itu karena autoimun yang menyebabkan kegagalan, bukan diabetes. Sebab ginjal yang gagal, ginjal karena diabetes sukar, nefron yang sudah rusak sukar. Ini autoimun membuat fungsinya itu rusak karena terlalu banyak inflamasi di ginjal. Karena itu recovery-nya cepat. Hanya 4 tahun recovery saya udah. Nah, jadi sekarang apa yang saya lakukan? Itu kan yang saya buat. Terus apa yang menolong? Jadi fitokimia apa yang menolong? Saya merancang pepaya, nanas, apel pertama untuk autoimun. Oh, bukan untuk kanker tadinya, enggak ya? Bukan, untuk autoimun. Ternyata bonus-bonusnya setelah saya mendalami, oh ternyata juga ini untuk kanker. Nah, untuk autoimun kenapa? Sebab waktu jadi saya mulai merasa autoimun, tadi kan tanya, saya kembali kaku. Rasa kaku. Kemudian di tulang belakang itu kan tadi nyeri. Kemudian kalau duduk nggak bisa lama, kalau berdiri saya bengkok. Kemudian kalau menengok harus berpaling seluruhnya. Kemudian kalau memungut sesuatu saya harus jongkok, turun pelan-pelan baru bisa. Nggak bisa langsung. Orang kan Saya ada turun. yang nengok sakit tapi bukan karena autoimun, karena saraf kejepit gitu. Saraf Ini kejepit, sarafnya nggak ada masalah. Tidak masalah. Tapi badan Itu kaku kekakuan. semuanya. Badan menjadi kaku. Jadi karena sistem imun. Nah, kemudian beberapa persendian saya mulai mengalami kerusakan karena autoimun. Jadi dulu ini bonggol-bonggol itu. Dia mulai meradang kan.
di kaki juga begitu, tapi kemudian dia kempes. Hilang. Oke, sebelum dokter cerita bagaimana sembuh dari autoimun ya, Iya. saya ketemu orang lain autoimun tuh yang agak unik bagi saya, ketemu dua orang. Yang satu nggak bisa ketemu matahari, yang satu nggak bisa ketemu air. Jadi kalau dia mandi atau kena air, kena kakinya aja kena air, bisa berjam-jam menggigit. Iya. Harus dikeringkan di hair dryer. Satu lagi, Pak, saya autoimun, Pak Jarot. Nggak Gimana bisa gejalanya? kena matahari, Gimana betul. gejalanya? Iya. Nggak bisa kena matahari. Saya punya beberapa klien autoimun nggak bisa kena matahari. Di antaranya kebanyakan autoimun pada wanita seperti lupus itu nggak bisa kena matahari. Oke. Iya. Ada kalau kena matahari kulitnya langsung pecah-pecah itu. Merah, kayak Merah dan terbakar. kemudian terbakar, terus retak-retak seperti itu. Memang fenomena imunologi ini unik dan sampai sekarang studi berlanjut terus. Tapi terbukti bukan cuma saya, beberapa klien saya dengan autoimun juga sembuh, terkendali. Menarik nih, bisa sembuh. Setidaknya selama mereka masih makan seperti yang saya anjurkan, masih mengikuti gaya hidup good news, mengendalikan pikiran mereka, mengendalikan. Sebab saya temukan ya, orang autoimun tuh rata-rata tingkat stres tinggi. Apakah stres itu karena berpikir dan lain, atau stres emosional yang tinggi, itu mengembangkan banyak autoimun. Waktu dokter masih muda, kan masih muda kena autoimun 30 tahun ya. Iya. Jujur hampir putus asa nggak? Hampir give up gitu. Sudah Jadi diabetes. saya mau ini dulu, Iya. perjalanannya dari awal mungkin saya dari SMA. Iya. Sebab SMA saya sudah rasa nyeri di belakang, tapi kan nggak pernah diperiksa. Ibu saya cuma dipijat aja, kompres air panas, kemudian berjemur di matahari. Mulai saya SMA seperti itu. Nah, cuma sempat periksa, saya punya sel darah putih tinggi sekali gitu. Seperti itu. Kemudian dikasih obat, kemudian setelah saya sudah kuliah, saya cari tahu obatnya ini apa. Ternyata obat ini adalah obat untuk penekan nyeri. Penekan nyeri dan vitamin B12. Vitamin B dan vitamin B12. Nah, akhirnya saya pingin tahu, waktu SMA saya nggak mau tahu saya sakit apa. Setelah saya kuliah, loh, ini saya penyakit apa? Oh, penyakit autoimun rupanya. Kemudian berkembang lebih lanjut, mulai saya merasa kaku kan. Mulai merasa kaku. Yang kadang-kadang begitu, rasa kakunya itu, misalnya hari ini, saya oke-oke aja. Besok, saya lagi tidur, terus rasa kencing. Bangun dari tempat tidur sudah nggak bisa, teriak hebat. Karena udah kaku. Satu kaki misalnya, saya udah kebas. Kaku dan nyeri. Nah, kemudian ya itu tadi saya temukan sebelum saya studi ini, kenapa saya makan buah ini biasa-biasa aja, kenapa makan buah ini kok agak ringan, waktu namanya flare up. Flare up itu autoimun, dia seperti kebakaran gitu kan. Kenapa makan ini menjadi lebih ringan, kenapa makan ini menjadi tidak ringan? Apa tidak ada? Akhirnya saya temukan di apel asam tadi kan. Kemudian saya temukan waktu saya berhenti ngopi, saya berhenti minum teh, baru kemudian ganti jadi waktu ngopi pagi hari saya minum blender buah. Dulu blender itu Pak, nggak ada blender Pak, diparut Pak. Blender belum ada. Baru kemudian kita punya blender, kakak ipar saya pelaut di Singapura kirim blender Korea punya. Baru itu saya kenal, oh ini yang namanya alat blender ya. Baru pakai blender gitu. Nah, ada waktu-waktu yang serangannya nggak datang, misalnya 4 bulan, 5 bulan, orang anggap saya nggak ada penyakit. Saya oke gitu. Saya mengajar di satu yayasan pendidikan, dan orang anggap oke. Waktu mulai kena serangan, udah. Bangun pagi sudah susah, gitu kan. Harus dipijat, kemudian saya jadi tua sekali. Karena jam 2, tenaga vital saya sudah nggak ada. Sudah rasa lemah, sudah mulai kaku lagi gitu kan. Mulai nyeri hebat. Nah, jadi kemudian saya merasakan itu. Jadi makan papaya, nanas, apel. Kemudian saya tambah jahe. Waktu itu saya belum studi, baru S1 biologi lagi. Jadi ini kalau kasih jahe gimana gitu kan? Jahe kan wedang kan? Jahe kan orang pegelinuin. Terasa rupanya sinergis. Makin on, makin enak. Jadi pepaya, nanas, apel tambah jahe merah. Baru kemudian
Nah, setelah saya studi, belajar, baru saya tahu saya kekurangan asam lemak omega 3. Maka saya tambah flaxseed di asam lemak omega 3. Sekarang saya terus-menerus suplementasi omega 3. Saya minum omega 3 terus-menerus. Ya. Nah, setelah dapat itu, saya merasa lebih nyaman, lebih baik. Kemudian ada makanan tertentu yang memicu. Saya kalau makan tomat mentah, kena saya. Flare up. Kalau terus-menerus. Atau mulai terasa linu. Jadi tomat mesti dimasak. Baru saya tahu, karena lycoperdicin, racun serangga yang Tuhan bikin pada tomat, orang yang punya autoimun, setelah saya studi, sensitif dengan itu. Baru saya suka sekali terong goreng lagi. Ternyata fitokimia yang ada pada terong ini nggak boleh sering. Orang autoimun yang tipe seperti saya, apalagi digoreng seperti itu kan. Tadi dokter kan akhirnya sadar, waduh, teh kopi dihentikan gitu ya. Iya. Karena ada autoimun ya. Kalau Iya. sehat nggak masalah ya. Saya Iya. kopi tiap hari nih. Saya tahu itu pun kebetulan. Oke. Jadi saya suka kan bikin teliti. Jadi namanya kan eliminasi terbuka. Jadi oke, coba di jam minum. Pertama tujuannya di jam minum teh, minum kopi, saya minum jus, gantikan. Kok rasa enak? Sekarang kemudian berikut, saya nggak minum, saya ganti minum. Saya selalu kalau minum teh itu teh manis kalau jam makan. Tapi kalau perut kosong pagi-pagi dan malam sebelum tidur, kopi pahit itu. Bisa muk-muk besar begini, satu muk kan pagi, satu muk malam. Gitu. Waktu itu masih merokok juga. Rokok sampai 4 bungkus di satu hari. Kalau saya jamnya ngopi nih, nggak ngopi nggak enak dong. Jadi Boleh ya kopi ya, supaya kalau nggak ada autoimun, nggak ada. nah, tapi kemudian karena sudah ditanya, kopi itu punya fitokimia. Kalau kopi hijau itu mampu mengendalikan lemak, itu benar. Kopi hijau, maksudnya? Kopi hijau dan kulitnya merah. Jadi kalau makan kopi itu kan kalau petik dari pohon, kan kulitnya itu merah. Ya. Terus dalamnya hijau, pahit Ya, sekali. oke. Nah, itu fitokimia itu. Itu pengaruh juga untuk otak, bikin otak jadi top chair itu, Jadi methyl kopi hijau langsung digiling, langsung diseduh. Iya. Jadi cuma aja mungkin Panasi, kopi hijau itu cuma diuapkan sampai dia kering, bukan diuapkan sih, Dikeringkan, dikeringkan. Nah, tapi waktu kopi di roast, di kopi itu kan ada asam lemak. Dia berubah, terbentuk akrilamide, karsinogen, dan terbentuk karsinogen lain. Nah, ikutan ini yang menyebabkan kopi yang di roast itu punya efek jangka panjang. Kalau terus-menerus gitu. Bahasanya mengurangi kopinya. Bertobatlah. Dok, Ya. kan autoimun menyebabkan seperti itu, terus dokter akhirnya mulai berjuang. Ya. Nah, titik baliknya sehingga autoimunnya itu akhirnya kembali pulih gimana? 4 tahun saya mulai merasa perbaikan yang signifikan. Nyeri itu mulai berkurang. Dan kemudian setelah tahun ke-6 saya bisa cium lutut saya. Wow, 6 Yang tahun tapi ya. sebelumnya kaku. Kemudian nyeri di ginjal saya mulai hilang. Kemudian saya periksa lagi ginjal yang waktu itu tinggal 70%, ternyata ginjalnya sudah 100%. Di umur 55 terakhir saya periksa ginjal saya masih 104. Wow. Karena saya pernah diabetes, saya pernah autoimun yang kena Pernah kanker. Iya. Karena mungkin ginjalnya kena yang obat anti nyeri itu ya dok ya. Ya, karena itu. Nah, obat anti nyeri macam-macam, dari satu anti nyeri ke anti nyeri yang lain untuk blok nyeri yang kadang-kadang kalau nyerinya hebat nggak bisa tidur kan. Yang paling merusak ginjal adalah obat anti sakit, anti nyeri ya. Anti nyeri. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan pola itu kemudian saya tidak menggoreng lagi. Lama sekali saya tidak menggoreng. Dan ada satu yang saya mau katakan, yang functional food, dan itu yang sering saya sampaikan di berbagai seminar. Saya makan tinutuan, orang Manado punya, karena GD di situ, itu fitokimianya, kemudian magnesiumnya tinggi, sayuran hijau, klorofilnya, kemudian ada labu, ada lutein di sana, ada fitokimia yang lain. Tinutuan, bubur kan ya. Bubur Manado itu. Jadi ada itu, kemudian ada ubi jalar di sana, kemudian ada talas di sana,
Jadi ada kalsiumnya juga, ada magnesium, ada Termasuk berbagai. bubur Manado yang di restoran Manado itu boleh? Ya, Itu dia tiru-tiruan Boleh. ya. Betul. tapi Sehat. mesti tanyang, jangan pakai micin gitu kan. Iya. Jangan kasih micin lagi, kasih racun di situ. Iya kan. Karsinogen ya. Kayaknya kita harus bikin restoran Sehat. Good news. healthy atau good news. Ah, Boleh. boleh, Langsung sediakan tempatnya, Dok. boleh, silakan. Ini yang belum ada Terpikir, ya? desain saya. Jadi saya punya desain. Dulu saya tawarkan dan ada itu kemudian nggak jadi. Kalau dia jadi sebuah rantai nilai di mall-mall itu ada. Jadi orang mau duduk dia mesti reservasi begini. Saya diabetes, saya kanker, saya ini reservasi seminggu sebelumnya. Jadi datang bapak diabetes, ibu kanker, ya anak kolesterol, menunya jadi berbeda. Tidak ada restoran seperti itu di dunia, Pak. Belum ada restoran good news. Sembuh Restoran dari terbaik. autoimun. Nah, begini dok. Saya ini sebenarnya bukan dokter, saya dokter, ya. Tapi sekarang ini banyak orang panggil saya dokter. Karena berjumpa dengan banyak orang sakit yang lewat pelajaran saya mereka sembuh. Di antaranya yang barusan saya terima WA ini 11-12 orang ada kali autoimun sembuh. Nah, yang saya mau tanyakan begini. Saya itu tadinya pakai konsep yang sederhana. Sistem imun kan diantaranya bagaimana tubuh ini mengendalikan tadi antibodi, T-cell, segala macam. Ini dikendalikan oleh sistem hormonal. Betul. Saya dapat dari dokter, kalau nggak salah Limburg atau dokter, sampai lupa namanya. Kasih ilustrasi sederhana banget dokter. Untuk sehat, itu kalau anggap kesehatan itu adalah rumah, Oke. maka untuk bangun rumah, bangun kesehatan, butuh semen, Ya, batu bata, saya pasir. sangat setuju. Itu nutrisi, baik nutrien, mikronutrien. Sudah makan sehat. Ya cuma beli material, tukangnya mana? Mana? Betul. Tukang itulah Pikiran. enzim. Udah ada Ya, tukangnya. ya. Kagak ada mandornya. Mandor itulah hormon. Sistem hormonal, oke. Nah, Ya. akhirnya saya berpikir begini. Kebanyakan orang zaman sekarang kalau suruh beli ini makan sehat ini pada bisa beli. Lalu bicara soal enzim, mulai. Ada yang begini, begitu, tapi masih bisa. Nah, yang susah kan hormon. Lalu akhirnya saya kepikir begini. Bukan kepikir, saya belajar sama, kalau kenal namanya John Kabat-Zinn, pengajar meditasi, MBSR, MBCT. Di mana hormon itu bisa diseimbangkan ketika olah rasa, olah pikir. Nah, Ya, itu dia. saya setuju. Makanya kan dalam good news juga ada olah rasa, olah pikir ya dokter ya. Ya, ada di tempran semua kan Nah. pengendalian. Ya. Orang-orang latihan olah rasa, termasuk rasa bersyukur, sambil olah nafas, olah rasa, mengendalikan stres. Nah, saya ini mulai terima WA nih. Pak Jarod, teman saya autoimun sembuh. Saya juga mau ikut dong gitu. Nah, makin banyaknya ini, saya tuh makin, sebegitu pentingkah rasa di dalam proses kesembuhan ini. Nah, Pak dokter kan udah mengembangkan, bahkan udah punya paket nih program good news seberapa kuat sih sebenarnya dokter antara kan ada faktor nutrisi, ada faktor ini. Ya. Nah, soal faktor rasa ini gimana dokter? Jadi begini. Kalau imun sistem itu tidak seimbang karena mikronutrien penyebabnya, mikronutriennya harus disuplai. Mudah karena Tapi punya kalau itu ya. tanpa mikronutrien pun persoalan sebenarnya dia punya kecukupan, tapi ketidakseimbangan hormon atau tingkat radikal bebas karena pikiran dan karena rasa, Oke, emosi. radikal bebas itu kan bisa dari makanan. Bisa dari makanan, bisa dari pikiran. Itu tapi bisa dari pikiran juga. Dari pikiran, perasaan, yang itu yang saya katakan tadi, waktu emosi tidak stabil, waktu pikiran juga tingkat stresnya tinggi, Tubuh itu melepas radikal bebas. saya katakan radikal bebas dari makanan kan masuk, kita makan berapa kali satu hari. Tapi radikal bebas yang masuk melalui oksigen dan radikal bebas yang melalui pikiran ini kan dari detik ke detik. Itu radikal bebasnya Sepanjang luar hari, biasa. ya. Bahkan ada orang begini, Dok. Sampai radikal pabrik Saya radikal nggak bisa bebas. nggak mikir, selalu mikir. Saya tidur aja mikir. Bahkan saya punya teori ini. Kenapa orang yang tinggal di pedalaman zaman dulu itu mencapai 150 tahun, 200 tahun, kalau di googling centenarian, sebab mereka keluar dari habitat kehidupan modern. Kehidupan modern kita memang memendekkan umur. Karena apa? Radikal Stres. bebas yang diproduksi oleh pikiran. Kita bilang kita stres, tapi Hans Selye, bapak stres itu katakan,
The complete freedom from stress is death. Jadi kalau kita mau bebas stres, mati dulu, apalagi orang modern. Artinya kalau kita tinggal sudah di pinggiran hutan, kita tanam sendiri sayurnya, kita nggak nonton TV lagi, nggak buka gadget lagi, kita punya komunitas, ya, musik-musik alam, memandang air mengalir dan lain-lain. Kita nggak dikejar-kejar tenggat waktu, nggak pikir, oh saya punya modal sekian, saya harus begini. Nggak kena macet. Nggak kena macet, umurnya panjang Pak, karena pikirannya. Pakai selesai habis nih. Sotek nih, ini nih. Jadi ambisi kita, impian kita dan semua itu sumber radikal bebas. Sekarang kita nggak buka WA sejam dimarahi istri, Pak. Ya betul. Dimarahi pimpinan, dimarahi direktur. Karena itu kita mesti seimbangkan. Ada banyak radikal bebas di pikiran, harus temperance, belajar mengendalikan Harus diri. mengendalikan. Itu kuncinya. Termasuk Iya. tadi yang saya katakan ada 4I itu vitamin. Ada tidur, I pertama istirahat, I kedua adalah meditasi yang mengendalikan pikiran. Ya. Vitamin Kenapa ada 4I? orang penyakit-penyakit tertentu mereka pergi meditasi? Ya. Kalau saya orang Kristen ada meditasi Kristiani gitu kan. Ya. Kenapa orang pergi ke sekolah orang bule? Kan kehidupan mereka pergi sekolah meditasi datang Bali, ke Indonesia. Iya. Kok bisa sembuh dari berbagai macam penyakit? Sumber radikal bebas ada di pikirannya. Karena apa? Lingkungannya persaingan yang luar biasa. Dia tertekan tapi dia nggak tahu dia tertekan. Contoh anak-anak muda sekarang yang gelombang agresivitas. Saya pernah ngomong dulu. Pernah ada calon gubernur DKI dulu di zaman Pak SBY presiden. Kemudian undang saya di Wisma Angkatan Laut, di Wisma Montini itu. Kemudian saya bicara, kan? Nah, terus saya katakan kenapa di Jakarta gelombang agresivitas begitu tinggi? Orang mau dimuat di truk untuk demo tuh cepat sekali. Orang kalau marah tuh bisa apa? Karena radikal bebas. Stres. Tingkatan stres yang dia sendiri nggak tahu bahwa dia stres. Baik orang kerja, baik orang nggak kerja di Jakarta, semua stres, Pak. Baik, Jadi I-nya ngomong-ngomong tadi, 4I tadi mungkin 4I. istirahat, Jadi meditasi. istirahat, meditasi, mesti 2I lagi. ada 2I lagi. Oke, sekarang kita nanti. Jadi pertama yang ada itu apa namanya? Oh iya tadi. Sightseeing. Apa namanya? Jadi harus ada waktu bagi kita untuk berdharma wisata. Oh, untuk rekreasi. Refreshing. Refreshing. Baru yang terakhir, ada penelitian, ada waktu sirkadian. Contoh penyembuhan perlu waktu 7 hari. Siklus sel darah kita 7 hari. Ada waktu tertentu kita harus beristirahat. Harus istirahatkan semua pikiran dari sebuah kesibukan dan mulai bertanya tentang diri dan bertanya tentang kekekalan. Bertanya tentang siapa saya, apakah saya di dalam ruang dan waktu saya hanya untuk saat ini atau ada kehidupan di seberang kematian. 4I. I Nah, keempat. gara-gara Tambah 1. ya apa? Istri. Itu bikin sehat, bisa bikin mati juga loh. Iya, Nggak kalau baik sama istri, Nah, loh. Ya, ngomong ke tadi kan. Nah, rumah tangga itu sumber stres terbesar, lebih besar dari jalan raya. Bapak kok cocok sekali hari ini ya? Buat para peserta yang ada. Baik, Tapi istri Gara- itu juga sumber kebahagiaan. Iya. Ya, bisa betul. sumber- Jadi gara-gara bagaimana program memanage-nya? Good News-nya Dokter Frederick ini, dokter akhirnya pergi ke pondok pesantren, ke vihara, Ya, saya ke- diundang. kemana aja berbicara. dok pengalamannya? Jadi pengalaman saya ke pondok pesantren, ke wihara, ke komunitas-komunitas ya banyak. Jadi semua agama. inter budaya, inter agama. Sebab prinsip Good News ini kan pada dasarnya semua orang butuh Tuhan yang menciptakan Dan dia. Bapak diterima di semua tempat itu? Saya diterima di semua tempat. Di rumah sakit diterima? Ya, diterima di rumah sakit. Malah ada satu rumah sakit minta saya untuk diabetic reversal program kan, bikin wellness dan terbukti. Ada orang desa karena nggak tahu sudah diabetes, dicek diabetes udah 400, dia nggak mau berobat, dengan atur gaya hidup, Saya. dia bisa turun. Itu kan mencengangkan, sayang dananya terbatas, sampelnya tidak kurang besar. Kalau sampelnya di atas 5.000, saya bisa jurnalkan itu. Jadi bisa dikendalikan itu. Ya. Ada yang sudah pakai obat, akhirnya obatnya pelan-pelan diturunkan karena gula darahnya, sampai dokter mereka sampai bingung yang ngobatin itu. Loh kok kamu sekarang bagus? Saya turunkan ya obat gulanya. Dia bilang, dok saya ambil pilar hidup sehat. Kan? Iya. Right. Yes.
luar biasa. Nah sekarang good news untuk sakit autoimun disembuhkan ini, ada banyak teman-teman yang autoimun sudah menyerah, Dok. Bahkan saya dengar begini, kalau boleh saya mau minta mati cepet aja. Ada yang memang ada autoimun yang luar biasa. Saya pernah orang konsultasi itu Behçet syndrome. Itu langka sekali, hanya punya 2 di dunia. Baru ada 1 saya punya klien sekarang lagi autoimun. Terlalu banyak, jadi di otak dia kena di kelenjar pinealnya di otak, dan dia memproduksi hormon terlalu banyak, dan akibatnya tulang-tulangnya keropos, dan kemudian dia jadi moon face. Jadi hormon kortisol yang harus diproduksi waktu kita stres, ini diproduksi berlebih-lebihan. Nah, tapi waktu dia ikut camp saya, bisa berdiri dari kursi roda hanya dalam jangka waktu 5 hari. Karena oksigen negatif, karena meditasi di udara, makan sehat, dan bergantung. Membedakan oksigen negatif dan positif gimana, Dok? Cek ukur. Harus cek. Jadi ada alat untuk mencek berapa banyak. Nah, sekarang banyak AC sudah pakai oksigen negatif. Saya nggak mau sebut merek, nanti cari sendiri. Udah pakai, ada air purifier pakai oksigen negatif gitu kan. Wow. Ya nggak boleh positif. Ya, oksigen positif. Apa resikonya? Ya itu tadi, oksigen positif itu menyebabkan jadi itu dinama udara yang sakit. Itu menyebabkan penelitian menunjukkan hubungan antara kadar oksigen ini positif atau negatif dengan penyakit kardiovaskular, penyakit sistem imun, penyakit diabetes, apalagi paru-paru kronik ya, obstruksi paru-paru ya, COPD ya, itu sering. Bahkan berkaitan dengan problem pada anak-anak balita ya, itu oksigen. Bahkan udah diuji coba di UK untuk atlet gitu kan, mereka yang performansnya unggul karena mereka waktu latihan bukan di dalam ruangan. Waktu dia latihan di udara terbuka. Ini kan ada istilah ion positif dan ion negatif. Ya itu lah, oksigen ion itu dia. Oke. Makanya kan gini. Nah, dapur modern kan terkurung semua, cuma disedotkan. Nah, itu menjadi problem. Kalau diukur pakai alat ukur ion positif, ion negatif. Di kota besar, di jalan raya, antar gedung tinggi, banyak tiang listrik, tiang antena, ion positifnya tinggi sekali. Tapi di taman, di air terjun, pohon-pohon, pegunungan, di deburan ombak. Karena itu saya katakan perlu rekreasi. Orang naik ke ketinggian 500, banyak pohon pinus, itu oksigen negatifnya luar biasa. Kenapa orang Jakarta jadi gila kalau dari Jumat malam? Padahal macet, semua mau lari ke puncak. Dia tahu kalau udah ke puncak nggak tahu semua. Dia jadi fresh sekali. Orang nggak bisa jawab, itu ilmiahnya. Masalahnya pulang macet kena lagi. Macet kena lagi gitu. Tapi dia rasa sampai di puncak kok enak. Dia lebih bahagia. Dia lebih rasa kecuali kita punya rumah di puncak sekalian, bikin zoomnya di sana ya, Dok. Kerja work from home, wifi. Ya, tapi banyak saya memang kalau bawa untuk camp, saya bawa memang ke tempat, ke puncak sana gitu, untuk cari oksigen negatif. Ketinggian seperti itu harus suasananya seperti hutan gitu kan, atau turun ke bawah ke deburan ombak, air terjun ya. Saya pernah ada satu pasien, kebetulan dia militer dan pangkat tinggi. Pernah satu waktu dia sudah panik karena dia juga komandan. Di supermarket besar dia menembak kiri kanan, panik gitu kan. Terus kemudian ada satu waktu dia ketakutan gitu, lagi bawa mobil bisa keluar dari jalan raya. Seperti gitu kan. Setelah saya konseling dengan saya ketemu di situ kan. Tingkat stresnya yang tinggi dan mulai ada gejala autoimun. Saya hanya suruh begini, Pak, kalau punya waktu puncak. Dalam hari itu lari ke puncak, terus turun cepat-cepat pergi ke ke Ancol, terus deburan ombakan dan terus dia setelah 1 minggu gitu kan, saya ngajar begitu, Bapak cuti dulu, kemudian bikin begitu. Kemudian dia bilang begini, "You sekolah di mana?" Saya sudah keliling di Jakarta. Saya atur tentu makanannya dan cuma suruh dia begitu. Nah, kalau Bapak saya bilang lagi di puncak, jangan mikirin lain, Pak. Bapak lagi begini kan, cari di puncak yang tinggi, kemudian ada jurang, ada rumah pedesaan, tengok, cari lihat asap yang keluar dari rumah,
gitu kan. Cari lihat mana kambing, kelihatan kambing atau domba, jangan pikir yang lain. Terus lihat hijau-hijau kalau Dan jangan buka WA. Jangan buka terus. Paling pulang diketok istri. Kenapa gak dibuka? Bukan istri, direktur. Jadi ya itu pengaruh oksigen negatif. Dulu sampai orang bikin. Nah, ada itu lagi ya? satu oksigen negatif, itu Apa? mekanisme yang Tuhan buat, petir. Jadi kenapa Tuhan buat petir? Di daerah di mana banyak sampah, sudah teliti di Hong Kong, di banyak polutan, petirnya hebat luar biasa kalau waktu hujan. Jadi petir ini kan kilat kan, listrik kan, dengan kekuatan tinggi. Itu habis petir itu, jadi petir itu dirangsang karena ada muatan positif dari bumi. Kemudian petir jadi. Waktu itu sesudah habis petir, badai petir, keluar oksigen negatif. Itulah sebabnya kalau hujan ada badai petir. Setelah badai petir berlalu, kita hirup udaranya enak sekali di Jakarta. Jangan pas petirnya ya. Jangan pas petirnya Pak, gosong. Cari ion negatif. Itulah sebabnya prinsip itu alat yang air purifier. Saya buka satu waktu saya beli. Dari mana dia bisa bikin oksigen negatif? Ternyata dia bikin petir Pak, ada 2 elektroda dan listriknya ceret. Keluarlah oksigen negatif. Dulu orang nggak tahu ilmu ini kan, Iya. makanya sampai kayak apa namanya, air terjun gitu, Air terjun. dianggap tempat keramat. Tempat gitu ya. keramat, Orang sakit karena kok orang bisa nggak sembuh tahu. gitu. Jadi kan. kalau orang pergi misalnya di air terjun, ada orang berlama-lama hanya duduk begini kan, kayak melamun, tapi dia enjoy. Dia nggak pernah bahagia di Jakarta. Tapi air terjun jelek yang dia pergi di puncak, dia duduk di situ, Terus? nggak pegang HP-nya, dia makan makanan sederhana, cuma beli makanan kotak di pinggir jalan. Kok dia rasa enjoy sekali? Banyak yang ngomong ke saya begitu. Ini dong Pak sainsnya, oksigen negatif dan pikiran. Jadi sebagai praktisi dokter, Bapak kliennya adalah yang soal begini-begini aja. Ya, jadi Kanker banyak juga ya. ya kanker saya banyak. Artinya begini, yang datang ke saya semua yang sudah resisten. Jadi dia sudah pakai modalitas pengobatan kedokteran reguler, tapi Dokter udah angkat kemudian tangan. ya kankernya kejar-kejaran udah berapa Uangnya tahun. udah mau habis. gitu. Jadi kalau orang datang ke saya dia belum berobat ke kedokteran reguler, saya bilang berobat dulu. Saya bagian nanti kalau kamu udah menyerah. Kecuali setelah ikut program ini toh. Kecuali dia ikut program ini, ya dia mau langsung combine, ya silakan. 1 menit dok, closing supaya sembuh total dari autoimun. 1 menit. Tuhan memberikan kepada kita pikiran untuk menjadi sumber damai sejahtera dan sukacita. Tapi manakala pikiran kita yang dari detik ke detik menjadi sumber stres, pikiran kita dari detik ke detik menjadi sumber stres karena harapan dan cita-cita kita tidak bisa capai, atau kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan, maka sumber stres ini akan merusak sistem hormon dan sistem imun kita, dan penyakit autoimun sukar disembuhkan. Tapi jika pikiran kita dibenahi, makanan kita dibenahi, udara yang kita hirup dibenahi, yakinlah Tuhan ada di pusat hidup Anda. Ia pemilik kehidupan Anda, Ia yang menciptakan semua sarana ini. Kesembuhan sangatlah mungkin. Yes, terima kasih.